Halo semua, di sini kami akan membagikan paparan materi ilmu kealamiahan dasar yang mencakup cara-cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah dipengaruhi tingkat peradaban manusia. Tapi sebelumnya, mari kita mengenal apa sih ilmu kealamiahan dasar itu. Jadi, ilmu alamiah dasar ialah ilmu yang mempelajari fenomena alam, khususnya konsep-konsep dasar yang meliputi fisik, hayati, dan manusia. Sekarang, mari kita lihat apa itu pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan sendiri adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek. Sedangkan ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji dan diatur secara sistemis. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu dengan menerapkan metode keilmuan. Berikut adalah beberapa sumber dari pengetahuan. Yang pertama ada objek konkret, yaitu merupakan pengalaman indrawi. Lalu berikutnya ada objek abstrak, yaitu meliputi nalar, intuisi, dan wahyu. Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan pengetahuan ilmu, yaitu sikap rasa ingin tahu manusia dan dorongan praktis mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia. Akal budi manusia sendiri merupakan wahana untuk perkembangan pengetahuan dan ilmu. Mengapa bisa disebut demikian? Karena kemampuan akal menyebabkan manusia mempunyai sifat dan rasa ingin tahu. Lalu, sikap ingin tahu memunculkan pengetahuan dan ilmu yang disebut dengan pengetahuan ilmiah. Lalu, bagaimana dengan penelahan alam dan sikap ilmiah? Yang pertama ada ilmu alam. Dikembangkan dengan menerapkan metode ilmiah seperti metode penalaran, deduktif, dan induktif. Berikutnya ada sikap ilmiah, yaitu rasa ingin tahu, objektif, jujur, terbuka, kritis, dan kreatif. Pengembangan sikap ilmiah terkait fenomena alam dapat dicapai dengan cara memahami fenomena. Mari lihat bagaimana metode ilmiah menerapkan penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah melibatkan daur penalaran deduktif dan induktif. Penalaran induktif merupakan pengambilan kesimpulan berdasar fakta-fakta atau dari kejadian-kejadian khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif pengambilan kesimpulan berdasar ketentuan, dalil yang bersifat umum atau referensi yang ada untuk menyimpulkan suatu kejadian kasus tertentu yang bersifat. Dalam penalaran deduktif dan induktif sendiri memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kelemahan dalam penalaran deduktif sendiri yaitu tidak menghasilkan pendapat atau teori baru karena selalu terangkum dalam kaidah umum yang telah ada, sehingga deduksi kurang subur bagi pengembangan ilmu. Namun kelebihan dari penalaran deduktif sendiri yaitu kebenaran dalam deduksi lebih pasti. Berikutnya kelemahan dan kelebihan dari penalaran induktif. Kelemahannya, tidak ada konklusi yang mempunyai kebenaran yang pasti atau kurang dapat dipercaya. Karena penalaran induktif menggunakan fakta yang terbatas, jadi tidak mungkin menggunakan semua fakta. Kepastian kebenaran induktif tergantung pada jumlah fakta. Lalu kelebihannya ialah lebih subur dalam pengembangan ilmu karena mendasarkan pada fakta empirik berupa temuan-temuan baru dan dapat menghasilkan pengetahuan baru, atau tidak selalu mendasarkan pada teori-teori yang telah ada. Selanjutnya, kita akan masuk pada perkembangan cara-cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah yang dipengaruhi oleh tingkat peradaban manusia. Dan kemudian dibagi menjadi 5 metode, yaitu metode berpikir rasional, metode berpikir ilmiah yang menggabungkan metode rasional serta empiris, metode berpikir akal sehat dan cara coba-coba, metode berpikir empiris, dan yang terakhir metode berpikir berdasarkan mitos. Apa sih rasionalisme itu? Nah, rasionalisme berasal dari bahasa Latin, yakni ratio atau disebut dengan akal. Nah, yang artinya rasionalisme itu memegang prinsip jikalau akal merupakan sumber utama ilmu pengetahuan yang benar dan selalu berpusat pada akal. Yuk, kita lihat-lihat ada beberapa langkah-langkah dalam metode berpikir rasional yang meliputi 1. Mengidentifikasi masalah.
2. Mengumpulkan informasi. 3. Mengevaluasi informasi. 4. Membuat dan menguji hipotesis. 5. Membuat keputusan berdasarkan hasil hipotesis. Oke, selanjutnya gimana ya contoh penerapan cara berpikir rasional itu? Pernah nggak kamu ngerasa kehilangan uang jajan kamu dan kamu mencari uang yang hilang itu dengan menelusuri tempat-tempat kapan terakhir kamu memegang uang itu dan berusaha mengingat udah belanja apa ya kamu hari ini? Nah, berarti kamu udah nerapin rumus berpikir rasional di mana itu membantu tiap-tiap individu, baik aku, kamu, dan kita semua menyelesaikan masalahnya secara efektif dan efisien. Terus, apa aja dong tantangan dan peluang kita dalam memakai metode rasionalisme itu? Sini aku kasih tahu. Peluangnya, teknologi informasi berkembang pesat dengan akses yang mudah dijangkau. Tantangannya akan banyak sekali berita-berita hoaks dan clickbait yang beredar di semua sosial media. Untuk itu, kita harus selalu bisa berpikir rasional dan kritis pada setiap perubahan dunia ya. Yeay, kita sampai di kesimpulan yang artinya pusat dari pemikiran rasional itu ialah akal. Kemajuan peradaban manusia dan lingkungan menjadi salah satu indikasi keberhasilan metode berpikir rasional itu. Tentunya, dengan menerapkan metode-metode secara tepat, setiap individu akan mampu mengatasi tantangan dan menjumpai banyak peluang yang ada di masa depan. Empiris, menurut Amiruddin dan Zainal Askin, empiris meneliti suatu fenomena atau keadaan secara rinci dengan mengumpulkan fakta dan bukti untuk mengembangkan rancangan yang sudah ada. Metode perolehan empiris, bagi filsuf, empiris adalah sumber pengetahuan yang ditangkap oleh indera manusia karena semua ide yang benar datang dari fakta dan bersifat empiris. Penelitian empiris terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian dengan cara mengumpulkan dan menguji data dalam bentuk angka. Kedua, pengertian kualitatif, penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata. Contoh penelitian empiris dalam bidang sosial. Mencari tahu penyebab dan solusi untuk mendapatkan air bersih. Solusinya, kepala desa dan perangkatnya dapat meninjau langsung lokasi ke sumber mata air warga untuk menemukan faktor penyebabnya. Penelitian bertujuan menyelesaikan masalah akan perselisihan antara dua suku dengan cara wawancara warga setempat. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, untuk memperoleh pengetahuan dan mengatasi masalah itu dipengaruhi oleh tingkat peradaban dan metode empiris cocok untuk hal ini karena meneliti fenomena dan objek penelitian secara rinci. Dengan mengumpulkan fakta dan bukti dapat mengembangkan rancangan yang sudah ada. Rasa ingin tahu membuat seorang individu ingin memecahkan banyak permasalahan di sekitarnya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri ialah kegiatan mencari tahu manusia tentang apa saja, menggunakan cara dan alat tertentu. Memperoleh pengetahuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memakai akal sehat dan cara coba-coba. Akal sehat sendiri merupakan kemampuan memproses persepsi indera dan ingatan untuk mencapai sebuah penilaian. Kedua, ialah cara coba-coba yang disebut juga dengan trial dan error. Dilakukan secara tidak sengaja dan tiap pemecahan masalahnya tidak selalu sama. Contoh penyelesaian masalah dengan akal sehat, saat kita kehujanan, kita akan memakai jas hujan, sebab jika tidak, kita akan kebasahan dan sakit. Contoh penyelesaian masalah dengan cara coba-coba, kita memasak nasi, dan nasi itu belum matang sebab kekurangan air. Karena itu, kita akhirnya mengukus nasi itu dengan sedikit tambahan air, dan berharap nasi yang semula kurang matang bisa menjadi matang. Cara-cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah dipengaruhi tingkat peradaban manusia dengan metode ilmiah. Kemudian, metode ilmiah.
Metode ilmiah merupakan pendekatan yang menggabungkan rasionalitas dan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan yang valid, objektif, dan dapat dipercaya. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang rasional, teruji, dan dapat diandalkan, sehingga dapat membangun tubuh pengetahuan yang kuat dan terpercaya. Metode keilmuan akan mudah dipahami jika rangkaian prosedurnya dipenuhi. Setidaknya rangkaian prosedurnya itu dapat diuraikan dalam 6 langkah, yaitu identifikasi masalah, review literatur, buat hipotesis, desain percobaan atau pengumpulan data, kumpulkan data, analisis data, dan terakhir tarik kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan dari penggabungan metode rasional dan empiris dalam metode ilmiah. Kelebihannya ada integrasi metode, keterbukaan, kualitas pengetahuan, dan keteraplikasian. Kekurangannya ada kompleksitas, keterbatasan data, ketergantungan pada data, dan keterbatasan kemampuan. Kesimpulannya adalah metode ilmiah adalah proses sistematis untuk memecahkan masalah yang menggabungkan penalaran dan pengalaman untuk mengumpulkan data. Berikutnya adalah cara memperoleh pengetahuan berdasarkan mitos. Mitos secara sederhana didefinisikan sebagai informasi yang salah tetapi dianggap benar karena telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suatu mitos begitu tersebar luas di masyarakat sehingga orang tidak menyadari bahwa itu adalah kebohongan. Karena keyakinan masyarakat yang kuat terhadap suatu mitos memengaruhi perilaku manusia. Mitos adalah pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman dan kepercayaan. Legenda adalah istilah untuk mitos dan cerita-cerita. Karena keterbatasan penginderaan dan penalaran serta hasrat ingin tahu yang harus segera dipenuhi, sehingga orang dapat menerima sebuah mitos. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya atas dasar pengamatan ataupun pengalaman. Untuk itulah manusia mereka-reka sendiri jawaban atas keingintahuannya itu. Sebagai contohnya, pada saat gerhana bulan, orang-orang percaya bahwa adanya raksasa yang menelan atau memakan bulan tersebut sehingga menjadi sebuah fenomena gerhana bulan. Pengetahuan baru yang bermunculan dan kepercayaan itulah yang kita sebut dengan mitos. Secara garis besar, mitos dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan timbulnya mitos. Di antaranya, keterbatasan pengetahuan manusia, keterbatasan penalaran manusia, keingintahuan manusia yang telah dipenuhi untuk sementara, dan keterbatasan alat indera manusia. Ilmu alam terbagi menjadi 2 komponen, produk sains dan proses sains. Juga dengan mengaitkan hukum, teori, dan konsep, maka terciptalah sebuah pengetahuan akan makhluk hidup. Metode sains terbentuk untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan maupun rumusan masalah, serta menemukan konsep secara tertata. Lingkungan kehidupan makhluk hidup dibagi menjadi 2, yakni biosfer dan bioma. Biosfer ialah tempat makhluk hidup berada, dan bioma ialah wilayah dengan sifat geografis atau iklim yang sama. Biosfer memiliki 3 komponen, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Bioma terbagi menjadi 2, yakni bioma daratan dan perairan. Salah satu contoh bioma daratan ialah pegunungan, sedangkan bioma perairan contohnya ialah danau, sungai, laut, dan lainnya. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan secara singkat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila salah kata mohon maaf, kami undur diri dan terima kasih. Salam budaya.